Setelah permasalahan yang terjadi di episode sebelumnya, hubungan Jungho dan Yuri jadi semakin lebih rumit lagi. Setelah mencium Yuri, Jungho segera kabur, yang tentunya membuat Yuri dibuat kesal. Keesokan harinya, Yuri mencoba untuk menemui Jungho, namun Jungho mengurung dirinya di rumah. Jungho ternyata telah merencanakan semuanya untuk mengajak Yuri berkencan, namun pada akhirnya Jungho gagal. Jungho berusaha untuk kembali menjalani kesehariannya. Ia pergi ke sebuah rumah makan untuk bertemu seseorang. Jungho memberikan bukti hubungan antara konstruksi Dohan dan kejaksaan kepada seniornya. Adegan berpindah memperlihatkan Yuri yang berbicara dengan Dr. Park. Dr. Park berniat untuk mengajaknya pergi ke Pulau Jungpyeong. Dirinya pun berencana mengajak Jun dan Engkwang. Saat Dr. Park bertanya apakah dirinya harus mengajak Jungho, Yuri tak yakin bahwa pria itu akan muncul. Di sisi lain, Jungho ternyata pulang ke rumah orang tuanya. Ibunya menyambutnya dengan senang. Keduanya pun menikmati makan malam bersama. Jungho pun kemudian mengatakan bahwa akan ada berita dalam waktu dekat ini dan ibunya akan dipanggil sebagai saksi. Jungho kemudian meminta maaf kepada ibunya. Saat pulang, Jungho bertemu dengan Jun. Jun pun kemudian bertanya kepada Jungho tentang Pulau Jungpyeong. Ternyata Jun belum tahu bahwa Jungho tidak diajak pergi liburan bersama dengan yang lainnya. Pada akhirnya Jungho pun protes dan datang menemui Wojin. Keesokan harinya, semuanya pun berlibur ke Pulau Jungpyeong. Saat mereka sampai di rumah warga, Kim Yuri menemukan Jungho yang telah tertidur di salah satu kamar. Keduanya pun bertemu dan Yuri bertanya mengapa pria itu ada di sana. Jungho pun berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dan Yuri kemudian mengungkapkan kekecewaannya kepada Jungho. Yuri berusaha untuk meninggalkan Jungho, namun kemudian Jungho menghentikannya. Akan tetapi, pada akhirnya keduanya tak bisa menyelesaikan masalah mereka berdua. Adegan berpindah memperlihatkan kegiatan volunteer yang telah dimulai. Mereka memberikan pengobatan gratis dan juga konseling gratis. Namun Jungho telah mencuri perhatian semua warga yang ada. Jungho di sisi lain memberikan konseling hukum sambil bermain kartu bersama dengan ibu-ibu kampung yang ada. Namun kemudian Yuri tidak mudah menyerah dan juga memberikan konseling kepada warga. Jungho kemudian kedatangan seorang nenek yang berada dalam masalah. Diceritakan bahwa sang nenek tidak bisa menggunakan jalan karena jalan tersebut telah diklaim oleh tetangganya. Namun sang tetangga ternyata bertemu dengan Yuri dan mencoba untuk menjustifikasikan sikapnya. Pertengkaran pun terjadi ketika keduanya bertemu. Malamnya, semuanya pun berniat untuk kembali, namun Yuri ingin pergi menemui Buna. Jungho dan Wojin menawarkan diri untuk mengantar Yuri, namun Yuri menolak. Pada akhirnya, Jungho tetap mengikuti gadis itu. Ketika Yuri sampai di rumah Ibuna, sang ibu menceritakan bagaimana nenek tersebut telah bersikap aneh. Ibuna menceritakan bahwa dirinya diusir ketika hendak melewati jalan menuju bukit di belakang rumah sang nenek. Sang ibu kemudian merasa kecewa karena sang nenek berkata agar Ibuna tidak usah pergi ke rumahnya lagi. Yuri kemudian menangis mengingat dirinya juga merasakan hal yang cukup serupa dengan hubungannya dan Jungho. Setelahnya, Ibuna berkata pada Yuri bahwa mungkin ada sesuatu di bukit. Jungho dan Yuri mendengar suara aneh dari bukit dan Yuri segera bergegas untuk memeriksa. Jungho datang bersamanya, namun kemudian Yuri hampir saja terjatuh dan Jungho menangkapnya. Ketika mereka kembali mendengar suara aneh, Jungho dan Yuri pun kembali bergegas. Mereka pun kemudian bertemu dengan sosok misterius. Sosok misterius itu ternyata adalah anak dari sang nenek yang baru-baru ini kembali. Keesokan harinya, para warga berkumpul ketika Yuri dan Jungho ingin menyelesaikan masalah yang ada. Perdebatan pun terjadi. Permasalahan lain terungkap pula saat perdebatan terjadi. Yuri dan Jungho pun berusaha untuk mencari jalan tengah. Namun keduanya malah bertengkar perihal masalah antara keduanya. Permasalahan pun kemudian terselesaikan begitu saja. Adegan berpindah memperlihatkan Cheo Lee Pyun-wong bertemu dengan jajaran stafnya. Cheo Lee Pyun-wong terlihat khawatir dengan permasalahan yang terjadi. Ayah Lee Pyun-wong pun datang dan memarahi pria itu karena apa yang terjadi. Kembali ke Yuri dan Jungho, sang nenek berterima kasih atas bantuan keduanya yang telah menyelesaikan masalah yang ada. Sang nenek mengira keduanya adalah pasangan suami istri. Hal tersebut cukup membuat keduanya merasa canggung. Ketika sang nenek pergi untuk mengambil makanan, Yuri menemukan sebuah makanan yang disembunyikan oleh sang nenek dan ia pun memakannya. Saat selesai makan, Yuri kemudian bertingkah aneh ketika Jungho sudah mulai serius ingin bicara. Jungho pun makin dibuat kebingungan dengan aksi Yuri. Yuri mulai bertingkah sangat aneh. Dr. Park dan lainnya pun kemudian datang dan memeriksa Yuri yang masih bertingkah aneh. Pada akhirnya, sang nenek menceritakan dari mana ia mendapatkan isi dari kue beras miliknya. Nenek itu ternyata menemukan dedaunan ganja di bukit dan menggunakannya dalam kue berasnya.
Ia berniat untuk menggunakannya agar tubuhnya tidak sakit lagi, namun anaknya kemudian menemukan daun ganja tersebut. Sang anak kemudian berusaha untuk menghentikan Jung-ho ketika Jung-ho ingin membawa Yuri ke rumah sakit. Namun kemudian ibunda membawa traktor dan menggulingkan mobil pick-up yang menghalangi jalan. Kekacauan pun akhirnya kembali terjadi. Pada akhirnya, sang nenek dan anak dibawa ke kantor polisi. Sang nenek pun berkata bahwa dirinya tidak ingin pergi ke rumah sakit. Jung-ho mencoba meyakinkan nenek itu untuk tidak khawatir. Sang nenek kemudian memberikan saran kepada Jung-ho tentang waktu yang dimiliki. Setelahnya, Jung-ho pun segera berlari menuju Yuri dan berniat untuk tidak membuat gadis itu menunggu lagi. Namun kemudian ia mendapatkan sebuah telepon. Di sisi lain, Yuri telah terbangun dari tidurnya dan Dr. Park menyarankan gadis itu untuk berpergian sementara waktu. Sebuah berita muncul di TV yang cukup membuat Lee Byung-won terlihat buru-buru. Namun ternyata Lee Byung-won berkata pada ayahnya bahwa dirinya membiarkan berita tentang konstruksi Do-han beredar. Setelah diungkapkan segala kejahatan yang dilakukan oleh ayah Jung-ho sebagai kepala kejaksaan bersama dengan konstruksi Do-han. Jung-ho yang melihat segera kembali berlari dan di sisi lain Yuri memilih untuk pergi ketika ia mengetahui informasi yang beredar. Yuri menangis dan Dr. Park berusaha untuk memberikan penjelasan kepada Yuri. Namun Yuri tak bisa menahan tangisannya tersebut. Ketika Jung-ho sampai, Yuri telah menunggunya. Namun kemudian Yuri mengatakan bahwa dirinya mulai merasa benci kepada Jung-ho. Jung-ho berkata kepada Yuri bahwa dirinya bisa melakukan apapun namun jangan pernah meninggalkannya. Sekian rangkuman drama Korea The Law Cafe episode 8. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut dan lebih lengkap, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih.